Nah, jadi setelah pembunuhan itu tuh totalnya ada 151 tusukan, yang mana 79 tusukan itu ada di muka sama leher. Misalkan dia kayak gini, dia tuh bener-bener kayak membabi buta kan dia buat nusuk-nusuk ibunya saking dendamnya sama. Selamat datang di Indomaret, kenapa baju Anda banyak darahnya? Hai semuanya, terima kasih buat yang udah ngeklik video ini. Selamat datang di channel itu aku Dila yang lagi mau cerita nih guys. Jadi hari ini kita bakal masuk ke segmen wedi banget. Oke guys, sesuai permintaan kalian, hari ini aku bakal cerita tentang Isabella Guzman, yang mana kalian tuh nge-request gue buat ceritain tentang masalah ini. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe ke channel YouTubeku biar YouTubeku makin berkembang. Kita langsung ke video. Nah, Isabella Guzman ini adalah wanita pembunuh berdarah dingin dari Colorado, Amerika Serikat. Jadi, kasus ini itu udah sempet naik dan viral pada tahun 2013. Jadi, kasus ini tuh kasusnya udah lama banget, tapi dia naik lagi di tahun ini guys, karena kemarin cuplikan videonya sempat viral di TikTok dan di Instagram. Kalian pasti udah pernah lihat kan video ini seliweran di timeline kalian? Nah, jadi kali ini aku bakal ceritain secara lengkap gimana sih kronologi pembunuhan si ibu dari Isabella Guzman ini. Jadi dulu pas Isabella ini kecil, ayah dan ibunya itu cerai guys. Ibunya namanya Yunmi dan ayahnya namanya Rian Guzman. Jadi nama Isabella Guzman ini diambil dari nama ayahnya. Nah, karena perceraian dari ayah dan ibunya itu, makanya Isabella Guzman tuh jadi anak yang dari keluarga broken home itu. Nah, biasanya kalau anak dari broken home gitu kan, dia suka kayak murung, menyendiri, karena dia kayak nggak rela gitu kalau orang tuanya tuh pisah. Ini adalah salah satu awal kebrutalan dari sifatnya si Isabella Guzman ini. Dulu pas dia kecil belum ketahuan kalau si Isabella ini mengidap suatu penyakit gangguan mental ya guys. Seiring berjalannya waktu, Isabella Guzman ini sangat-sangat memperlihatkan watak aslinya yang brutal, pembangkang, dan suka bertengkar dengan ibunya. Nah, sampai di saat dimana ibunya itu menikah lagi dengan salah satu pria bernama Rian Hoi. Nah, jadi intinya tuh ibunya tuh nikah sama orang namanya Rian. Nah, tapi Isabella Guzman ini gak setuju sama pernikahan ibunya. Jadi hal ini yang membuat Isabella Guzman tambah sebel, tambah brutal, beringas, dan tambah jadi anak durhaka dan pemberontak kepada ibunya. Bahkan si Isabella ini gak segan-segan buat melontarkan kalimat-kalimat yang menyakiti hati ibunya guys. Oh my god, ini bener-bener durhaka banget ya. Karena perceraian ayah dan ibunya tadi pas Isabella masih kecil, jadi Isabella kan tinggalnya sama ibunya dong. Karena ibunya udah nikah lagi kan, mungkin dalam pikirannya Isabella itu ibunya bakal pilih kasih karena ibunya udah punya suami baru. Dan itu yang menyebabkan Isabella ini bener-bener kayak brutal banget guys. Nah, pada saat itu tiba-tiba Isabella itu ngeludahin ibunya karena saking sebelnya, nggak tahu apa masalahnya. Isabella tuh tiba-tiba ngeludahin ibunya dan ibunya shock dong. Astaga, anak gue ngeludahin gue, durhaka banget lo jadi anak gitu kan. Nah, setelah itu malamnya si Isabella ini ngirim email kepada ibunya. Ibunya tuh ngira kayak, oh mungkin ini bocah mau minta maaf nih, karena dia mungkin gengsi kalau minta maaf lewat langsung. Tanpa disangka-sangka, email itu tuh berisi ancaman yang isinya itu berupa kalimat, kamu akan membayarnya. Ini apa maksudnya? Bayar apa? Mungkin karena selama ini Isabella tuh merasa tertekan dan merasa kayak hidupnya tuh gak bahagia, jadi kayak dia tuh pengen balas dendam gitu ke ibunya. Dan ibunya itu bener-bener ngerasa panik banget, takut karena selama ini kan sifat anaknya itu memang pembangkang, pemberontak, dan gak patuh pada ibunya ya guys. Jadi karena dia mendapat ancaman dari email tersebut, si ibunya ini, si Yunmi itu takut banget, takut bakal terjadi apa-apa sama dirinya. Sampai di titik dimana ibunya ini lapor polisi. Dan pada malam itu, polisi datang ke rumahnya si Isabella Guzman ini. Tapi pada saat polisi ke situ, itu tuh gak ada tanda-tanda bahwa Isabella ini bakal ngelakuin hal yang negatif kepada ibunya guys. Karena ya kalem-kalem aja gitu, ada polisi mungkin namanya orang udah gangguan mental kan mungkin punya kepribadian ganda gitu ya, jadi kayak sok kalem aja, stay cool aja gitu kan. Jadi polisi tuh menganggap kalau Isabella ini nggak akan melakukan hal-hal negatif yang bisa membahayakan nyawa ibunya. Akhirnya polisi itu pun pergi dan berkata, meninggalkan pesan bahwa kalau kamu macam-macam kamu bisa kami tangkap loh gitu guys.
Tapi nggak sampai di situ aja, ibunya tetap was-was karena kayak namanya ibu kan pasti punya insting yang kuat kepada anaknya ya. Nah jadi dia tuh masih was-was aja sampai polisinya balik itu dia masih was-was gitu. Nah abis itu akhirnya si Yunmi ini, si ibunya Isabella Guzman, akhirnya dia nelpon nih suaminya yang lama, si Robert Guzman. Dia bilang, woi tolong dong nih anak lo dibilangin jadi anak durhaka bener deh, nggak ada akhlak gitu kan ya. Akhirnya suaminya datang. Akhirnya dia tuh nasehatin si Isabella Guzman gitu guys, si ayahnya ini. Namanya orang udah psikopat gak sih kalau gitu tuh, kayak udah punya kepribadian ganda. Ya dia iya aja, baik-baik aja ketika ayahnya ngebilangin. Jadi tuh ayahnya kayak ya udah, anak gue udah gue bilangin pasti dia bakal nurut kok gitu kan ya. Nah kemudian singkat cerita, pada saat ibunya si Isabella Guzman ini pulang kerja pada pukul 23 kalau nggak salah ya, itu udah mau jam 12 malam ya guys. Jadi dia tuh pengen mandi dan suaminya si Rian ada di bawah lagi makan. Akhirnya si ibunya tuh naik ke tangga gitu kan, dia mau mandi karena kamar mandinya di lantai 2. Nah sampai di kamar mandi, terus Isabella tuh kayak buntutin gitu masuk ke kamar mandi. Akhirnya si Rian ini, si suaminya ibunya Isabella yang baru, itu tuh kayak ngedengerin suara gedubrak-gedubrak dari dalam kamar mandi. Aduh ada apa nih gitu kan ya. Terus si Rian tuh tahu kayak aduh jangan-jangan nih anak tiri gue macem-macem sama istri gue gitu kan. Akhirnya si Rian tuh buru-buru naik ke tangga buat mastiin ada apa sih di atas. Dan bener dong, kamar mandinya tuh terkunci kan. Terus dia berusaha buat ngedobrak pintu kamar mandinya dan dia sempat bisa ngebuka pintunya. Terus sama Isabella Guzman ini, pisaunya tuh diarahin ke mukanya si Rian ini, si bapak tirinya. Dan bapak tirinya kaget dan takut dong, dia mengamang pisau yang penuh dengan darah. Akhirnya Isabella pun menutup kembali pintu kamar mandinya. Dan gak lama dari itu, dari bawah pintu tuh mengalir darah banyak banget. Dan ini udah dipastiin sih kalau ibunya tuh udah gak bisa diselamatin atau udah meninggal. Dan bahkan sadisnya lagi, si Isabella ini tuh sempat mukul ibunya pakai tongkat baseball buat mastiin apakah ibunya ini masih hidup atau enggak. Sumpah ini psikopat banget loh, sumpah parah. Dan ayahnya pun kayak gemeter itu, kayak aduh gimana gitu, takut sebelum dia manggil polisi kan. Nah jadi setelah pembunuhan itu tuh totalnya ada 151 tusukan, yang mana 79 tusukan itu ada di muka sama leher. Maksudnya dia kayak gini, dia tuh bener-bener kayak membabi buta kan dia buat nusuk-nusuk ibunya, saking dendamnya sama ibunya kan. Akhirnya si Isabella Guzman ini kabur guys. Dia kabur ke minimarket, kayak Indomaret mungkin ya kalau di sini. Dia kabur dengan baju yang berlumuran darah. Otomatis kasirnya tuh kayak, selamat datang di Indomaret, kenapa baju anda banyak darahnya gitu kali ya. Tapi si Isabella ini tuh dengan pandainya dia bilang kalau dia adalah korban pemerkosaan dan dia menumpang kamar mandi gitu. Dan Isabella juga berpesan, jangan lapor polisi dulu ya, aku mau bersih-bersih dulu gitu kan. Namanya manusia biasa tuh ya, si pegawai minimarket ya mau aja, percaya aja sama si Isabella Guzman ini. Akhirnya Isabella itu masuk ke kamar mandi, dan anehnya lagi di kamar mandi tuh dia sempet-sempetnya motong rambut dan ngewarnain rambut nih. Dia semiran, pakai apa? Miranda kali ya. Nah habis itu apa sih tujuannya dia motong rambut dan mewarnain rambut? Mungkin biar polisi itu susah ngelacak dia karena ciri-cirinya udah berubah. Polisi tuh kayak dapet sebuah laporan ada ditemukan mayat di sebuah garasi rumah orang, tapi pas dicek ke sana tuh nggak ada gitu guys. Ini juga masih bingung ya, ini tuh laporan dari siapa dan siapa juga yang laporin itu ke polisi, karena bohong kan, ngeprank polisi kan. Nah sehabis ngecek tentang laporan mayat itu, polisi tuh kayak nemuin seorang wanita yang ciri-cirinya mirip dengan Isabella Guzman, tapi kok rambutnya beda ya warnanya gitu ya. Akhirnya polisinya nih nyewa intel untuk ngeliatin atau untuk memantau si wanita yang dikira Isabella Guzman, dan ternyata itu beneran Isabella Guzman guys. Akhirnya Isabella Guzman itu tertangkap dalam jangka waktu 16 jam setelah pembunuhan terjadi. Nah setelah itu akhirnya kan dia diadili nih di pengadilan kan. Kalian udah pasti udah lihat kan video yang ini.
yang dia senyum-senyum ke kamera gitu, kan kayak orang bener-bener ngerasa nggak salah kan. Akhirnya pada saat dia diadili di pengadilan, dia tuh ditetapkan dia nggak bersalah. Karena apa? Karena ternyata Isabella Guzman ini mengidap sebuah penyakit. Penyakit ini namanya skizofrenia paranoid. Jadi dia tuh orangnya parnoan, nggak bisa bedain mana yang halusinasi dan mana yang nyata. Jadi dia tuh bener-bener gangguan jiwa dan gangguan mental. Dan akhirnya dia dibawa ke rumah sakit jiwa dan nggak jadi di penjara deh. Nah, jadi gitu guys ceritanya. Dan sekarang sebenarnya kasus itu udah kelar, tapi naik lagi karena videonya yang viral yang dia senyum-senyum pada saat dia diadili. Menurut aku sih emang ini bener-bener udah psikopat garis keras, udah pembunuh darah dingin. Ini juga merupakan hal yang bukan berarti tanpa sebab ya. Mungkin karena dia udah jadi korban broken home, dianya belum rela ibunya nikah lagi, tapi ibunya nikah lagi tanpa restu darinya. Jadi kayak udah tertumpuk di sini loh masalah di hatinya. Oke guys, jadi sampai disitu aja ceritanya. Buat kalian yang mau request cerita apa lagi yang mau gue bahas, jangan lupa kalian komen di bawah. Dan buat kalian yang suka video ini, jangan lupa di like. Terus jangan lupa kalian subscribe ke channel YouTubeku biar YouTubeku makin berkembang. Dan jangan lupa kalian share ke seluruh social media yang kalian punya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.